orang tua itu memberikan support dukungan utama. Kenapa? Selanjutnya, yang pertama, Bunda, madrasah yang pertama dan utama itu orang tua, dan itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Tapi saya sibuk, Bu. Yaitu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Tapi jangan lupa, Bunda, anak tidak pernah memilih siapa orang tuanya. Dulu waktu setelah menikah, ayah bunda berdoa sama Allah, ya Allah, karuniakanlah saya keturunan. Yang minta siapa? Kita. Itu yang harus kita pahami. Yang paling dasar yang harus kita pahami. Jadi anak itu tidak pernah minta dilahirkan dari kita dan dari suami kita, Bunda. Tapi kita yang minta sama Allah, kemudian dikabulkan oleh Allah, kemudian dikaruniakanlah generasi penerus keluarga yang cantik, yang lucu, yang baik, yang imut, yang pintar, yang menggemaskan. Kita yang meminta, ayah bunda. Itu yang harus pertama kali kita pahami. Ketika ayah bunda punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang bagus, kemudian punya jabatan yang baik, akan dijaga tidak? Akan dijaga tidak? Dijaga. Apakah anak bisa dibandingkan? Tentunya tidak. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal yang harus kita sadari. Pertama dan utama yang harus kita sadari, anak itu merupakan tanggung jawab kita. Sebenarnya anak itu, kalau saya artikan ya bunda, kalau saya kalau saya pahami dengan benar-benar pemahaman, anak itu merupakan ladang ibadah bagi kita ayah bunda. Ya, jadi ketika kita berlelah-lelah mencarikan nafkah, sudah pahala. Ketika kita mendidik, pahala. Dan ketika kita memberikan pendidikan terbaik, semoga bisa menjadi amal jariah untuk kedua orang tuanya. Itu yang harus kita pahami di awal. Sepakat ya? Nah, ini harus saya lakukan bunda, harus saya luruskan dulu nih. Karena kita selanjutnya akan berbicara stimulasi-stimulasi apa yang harus diberikan orang tua ketika mau anaknya memperoleh prestasi akademik pada jenjang pendidikan selanjutnya. Ada loh caranya. Kata siapa Bu Okta? Dari hasil penelitian di berbagai negara. Ini bukan hasil penelitian saya, karena penelitian saya masih ongoing ayah bunda. Jadi sebelum meneliti, saya menggali banyak informasi, banyak jurnal. Lebih dari 250 jurnal saya gali ayah bunda untuk mendapatkan praktik terbaik untuk kesiapan sekolah yang akan dikembangkan model barunya di Indonesia. Itu fokus disertasi atau tugas akhir dari studi saya di S3. Baik. Nah, kita lihat ayah bunda, peran orang tua dalam kesiapan sekolah itu ini ada beberapa. Yang pertama, sosial emosional. Ya, bagaimana kita memberikan dukungan sosial, fungsi anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian bagaimana kita memberikan dukungan secara emosional. Bagaimana anak itu bisa melakukan manajemen diri ayah bunda. Apakah anak bisa? Harus bisa ketika anak itu sudah akan masuk jenjang pendidikan berikutnya. Jadi ketika sudah SD harus sudah siap. Nah, masa transisi ini itu membutuhkan dukungan penuh dari orang tua ataupun lingkungan keluarganya. Kemudian ada dukungan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Ya, kemudian ada dukungan bahasa dan perawatan diri sebagai unsur yang harus diperhatikan dalam kesiapan sekolah. Nah, ayah bunda, peran-peran ini nanti akan kita lihat dalam indikator apa saja yang bisa dijadikan patokan ketika anak sudah disebutkan siap sekolah. Nah, nanti akan kita lihat bareng-bareng. Adakah indikator anak itu harus bisa Calistung? Nanti akan kita buktikan. Indikator kesiapan sekolah anak saya konstruk dari beberapa sumber, salah satunya dari UNESCO.
kemudian ada dari beberapa tempat saya ambil yang sama, saya capture. Oke. Sebelum kita membahas tentang anaknya siap itu seperti apa, kita akan bahas nih. Orang tua itu harus ngapain sih agar bisa menciptakan anak yang siap untuk mengenyam pendidikan selanjutnya. Baik, di slide juga. Nah, ini adalah bentuk sosial support yang bisa diberikan ayah bunda agar anaknya nanti dapat memenuhi indikator sosial di dalam kesiapan sekolah. Yang pertama adalah friendship relationship. Ayah bunda, menurut Ki Hajar Dewantara, 3 pilar utama sumber belajar pada anak usia dini itu ada keluarga, ada sekolah. Yang terakhir adalah teman sebaya. Jadi sebagus apapun fasilitas yang bunda berikan untuk anak di dalam rumah, TV-nya gede bu, 80 inch, bahkan 90 inch, saking gedenya bunda biar anaknya betah nonton gitu ya bun. Diberikan tablet keluaran terbaru yang paling mahal, itu tidak akan pernah menggantikan hubungan terbaik, yaitu ketika anak diberikan kesempatan bersosialisasi. Sebenarnya bunda, mendidik membesarkan anak itu murah loh. Yang mahal adalah gengsi dan pola pikir dari ayah bunda sendiri. Berikan saja keleluasaan kebebasan anak untuk bermain bersama lingkungannya. Bu Okta, tapi Bu, anak di lingkungan saya itu nakal. Tiap kali anak saya keluar main, pulang-pulang nangis, kena pukul sama temennya. Ya, jadi mendingan anak saya kurung aja Bu di rumah Bu. Saya kasih fasilitas yang terbaik. Ingat bunda, anak itu perlu belajar manajemen konflik. Ya, jadi ketika anak bermain di lingkungan sosialnya, sesama teman sebayanya dia nangis, kuatkan, nggak apa-apa mak, tapi aku dipukul memang. Ya sudah, kamu ngomong ke teman kamu, aku nggak suka. Apakah kita selalu mengajari anak tidak membalas? Tidak bisa zaman sekarang juga. Ajarkan dulu secara apa? Iya, ajarkan dulu kita anak untuk mengucapkan, mempertahankan diri. Aku nggak suka dipukul. Kalau tidak 3 kali balas, nanti kalau mamanya marah-marah, yang akan bilang ke orang tuanya. Ajarkan anak untuk bertahan bunda. Ayah, apakah iya ketika besok kelak anak itu dewasa, ketika ada masalah mau terus ditelepon? Ayah, aku ribut sama temanku, tolong dong datang, kok kayak gitu ayah bunda? Itu tidak bisa dikonstruk secara instan ayah bunda. Itu harus dimulai dari anak usia dini. Jadi nggak apa-apa ketika anak bermain, rebutan mainan, nangis, nggak apa-apa. Bukankah itu cara anak belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah? Mau sampai kapan anak itu akan terus ada di dekatan kita? Mau sampai kapan? Ya. Nah, kemudian ada social activities. Anak itu paham bagaimana aturan sosial itu berjalan. Dari mana? Dari anak melakukan sosialisasi bersama lingkungannya. Apapun bentuk lingkungannya, kita berikan fasilitas bunda. Fasilitasnya seperti apa? Biarkan anak bermain. Kalau memang kita tidak begitu percaya, temani anak. Tapi jangan jarak 30 cm ya bu. Anaknya di sini, oh apa di sini, sakit takutnya bunda. Habisnya dihidup terus bu sama anak tetangga. Ya udah biarin aja. Kan anak juga. Tapi nggak boleh. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi kadang kalau mau lari aja dikit, kamu jangan ke situ ya. Itu jangan ke kiri aku itu nanti ngerempet ini kan begitu. Jadi anak ketika mau bergerak pun itu tidak leluasa, biarkan saja. Bu, anak jatuh bisa diobati ya bu. Nah, tetapi ketika anak tumbuh besar dengan
apa benar interaksi sosial yang rendah itu sulit untuk dikembalikan kembali. Ya. Kemudian ada family interaction, Bu. Family interaction itu nggak bisa digantikan dengan apapun, dengan mainan yang mahal apapun, nggak bisa digantikan karena sifatnya adalah bentuk dukungan apa benar dukungan sosialnya. Anak itu merupakan sosok imitatif banget, Bu. Ya. Jadi kalau ibu ngomong terus seperti saya sekarang ini, anak itu nggak dengerin, Bu. Percuma, Bu. Ya. Mau ibu sampai berusaha seperti apapun itu nggak akan didengerin. Tapi ketika Bunda bisa beraksi, melakukan tindakan nyata, itu yang akan direkam di memori anak. Bagaimana ketika ayahnya bersosialisasi dengan tetangganya, ketika bertemu dengan tetangganya senyum, jaga tangan, menanyakan kabar, apa kabar Bapak hari ini, alhamdulillah, bagaimana aktivitasnya, itu akan direkam oleh anak. Itu dari family interaction. Jadi sekali lagi Bunda, bentuk dukungan terbaik kepada anak bukan pada fasilitas, tetapi pada aksi dan tindakan nyata yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah educational activities, Bu. Educational activities itu nggak usah beli di Toys Kingdom, Bu. Nggak usah beli di apa, Bu, di LC, ya. Nggak usah beli mainan mahal-mahal, Bu. Bu, botol bekas yang kemudian diisi kerikil, kemudian ada panci di rumah kita, pukul-pukul bareng jadi alat musik, main sama ayahnya itu mewah, Bu. Ya, nggak usah beli main robot-robotan harga 2,5 juta, Bu. Ya, kalau ketika sudah membeli mainan itu tidak dimainkan langsung bersama anak, itu bukan menjadi stimulasi yang baik bagi anaknya. Jadi mainan yang ada di rumah, ibunya masak, anaknya diminta, yuk ibu mau masak, mama mau masak, mau bantu mempersiapkan, itu sudah jadi stimulasi yang luar biasa untuk anak-anak kita, ayah bunda. Tapi anakku laki-laki, ya nggak apa-apa. Kenapa sekarang kalau laki-laki turun ke dapur, Bu? Perempuan aja bekerja loh, ya enggak? Ya, jadi sekarang kita sudah mengajarkan kepada anak kita untuk responsibility, tanggung jawab. Kalau kita mau ngomongin agama, ayah bunda mohon maaf, masak itu sebenarnya tugas ayah loh. Sebenarnya loh, cuma kita kolaborasi nih ayah sama bunda. Ketika ayah harus berangkat pagi, mungkin nggak nyiapin masakan ayah, nggak mungkin kan? Akhirnya kita kolaborasi bersama dengan pasangan kita, dan itu harus kita pahamkan kepada anak kita sejak usia dini. Jadi kita sudah memberikan aturan yang penting dalam kehidupan. Jadi nanti tidak ada lagi ayah, ketika nanti anak itu dewasa, dia itu akan menganggap laki-laki itu nggak boleh bersih-bersih rumah kata siapa. Ya, kalau kita gali lagi aturan di dalam agama itu semua ada aturannya. Nah, kemudian kita coba lihat ayat, giving responsibility, berikan anak tanggung jawab. Biarin aja mbaknya di rumah 4, ya, bersihin mobil sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri, pokoknya semua sendiri Bu Iva, ya, masing-masing bagiannya. Tapi biarkan saja, punya mbak banyak, tapi coba latih, berikan anak tanggung jawab untuk yang paling kecil saja, untuk merawat barang kebutuhan pribadinya. Nah, kalau sudah selesai ganti baju kotor, tolong taruh kerandang cucian. Nah, kalau pulang sekolah, sepatu tolong letakkan kembali ya di rak. Bu, kita nggak selalu akan memeluk anak kita itu. Maukah ibu ketika kita sudah sepuh, ya, sekarang Bu Suwarni sudah punya cucu, maukah kita akan terus-terusan melayani anak kita? Kita masakin, kita nyuciin baju, maukah kita seperti itu? Dan tidak boleh ayah. Tapi ketika itu terjadi, jangan sesali waktu yang sudah berlalu, karena kita tidak pernah memberikan pembelajaran anak untuk mengenal tanggung jawab. Bu, tanggung jawab itu jangan